Adat merupakan sesuatu yang tertulis ataupun tak tertulis yang menjadi pedoman dalam masyarakat Aceh. Dalam masyarakat Aceh, adat maupun hukum adat tidak boleh bertentangan dengan ajaran Islam. Sesuatu yang telah diputuskan oleh para pemimpin dan ahli haruslah seirama dengan ketentuan syariat. Jika ada yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi. Jika adat ini bertentangan dengan hukum syariat, maka hukum adat itu akan dihapuskan. Inilah bukti bahwa masyarakat Aceh sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan. Dalam tatanan lembaga adat di Aceh, Majelis Adat Aceh (MAA) merupakan lembaga tertinggi keistimewaan Aceh yang bersifat otonom dan independen serta sebagai mitra pemerintah dalam penyelenggaraan kehidupan adat dan istiadat dalam kehidupan masyarakat Aceh dan bertanggung jawab kepada pemerintah. Lembaga-lembaga adat dan istiadat di Aceh adalah Majelis Adat Aceh (MAA), Imum Mukim, Imum Cik, Tuhape, Tuhalapan, Guci, Syah Banda, Kejeren Blang, Panglima Laut, Panglima Utun, Pawang Gle, Petua Sinubuk, dan Harian Pekan. Semua lembaga-lembaga tersebut mempunyai peran, tugas, dan fungsi masing-masing dalam penyelenggaraan adat dan istiadat di Aceh sebagai amanah indatu. Ada dua adat dan hukum adat yang sangat kuat dan kental di Aceh sampai hari ini adalah penyelenggaraan adat dan hukum adat Melaut dan adat Meutun, kesemuanya diatur dalam Kanun Aceh nomor 10 tahun 2008. Pertama, adat Melaut atau Panglima Laut adalah pemuka adat atau orang yang dipilih untuk memimpin atau mengatur adat dan istiadat di bidang pesisir dan kelautan. Di antara tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan pantai dan laut, menyelesaikan perselisihan dan persengketaan yang terjadi antara nelayan setempat dengan nelayan luar, mengupayakan bantuan dari luar untuk nelayan di wilayahnya, menegakkan aturan atau adat laut yang sudah disepakati bersama-sama masyarakat. Dalam tatanan kehidupan adat melaut, unsur terpenting adalah sosok pawang laut. Pawang laut adalah orang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang kelautan, seperti hal-hal berkaitan dengan wilayah batas penangkapan ikan, kondisi cuaca ekstrim, dan hari pantang melaut. Pawang laut tunduk dan patuh aturan adat istiadat yang telah disahkan Panglima Laut selaku penanggung jawab penuh yang berkaitan dengan hukum adat melaut. Bagi yang melanggar adat dan hukum adat melaut seperti larangan melaut hari Jumat, larangan melaut hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, larangan melaut hari kenduri laut, larangan melaut pada hari 17 Agustus, larangan melaut pada hari tanggal 26 Desember atau hari tsunami, maka akan dikenakan sanksi adat berupa penahanan bot minimal 3 hari. Semua hasil tangkapan disita oleh Panglima Laut untuk keperluan lembaga adat laut. Kedua, adat Meutun atau Panglima Utun merupakan pihak yang memiliki otoritas menegakkan norma-norma adat dalam mengelola hutan. Lembaga adat Pawang Utun adalah lembaga adat yang mengatur tentang tata pengelolaan dan pelestarian hutan di Aceh. Panglima Utun merupakan unsur pemerintahan mukim yang bertanggung jawab kepada Imum Mukim. Pada saat ini sudah mulai redup dan tidak maksimal dan butuh sosialisasi kembali oleh pemerintah tentang tugas dan fungsinya serta pentingnya keterlibatan Panglima Utun terhadap keberadaan perusahaan-perusahaan di Aceh. Panglima Utun adalah lembaga adat yang memimpin adat Utun, kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di bidang Utun, dan tugas Panglima Utun yakni menyelenggarakan adat Meutun, memberi nasihat dalam pengelolaan hutan. Nasihat berisikan tatanan normatif apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam kaitannya dengan pengurusan hutan adat, melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan kawasan Utun, memungut hasil hutan seperti madu, getah rambung, sarang burung, rotan, damar, menjadi hakim dalam menyelesaikan persengketaan yang terjadi antara warga dalam mencari nafkah Utun, menegakkan aturan atau adat yang sudah disepakati bersama-sama masyarakat. Adapun larangan adat Utun adalah menebang pohon kira-kira 500 meter dari tepi danau atau waduk, menebang pohon 200 meter dari tepi mata air, membuat jambo atau pondok di lintasan binatang buas dan daerah berbahaya, menetak parang pada tunggul pohon muu atau memanggil-manggil sambil menjerit dalam hutan, tumubang wate padi mirah atau menebang pohon kayu ketika padi akan dipanen, cemecah lam ujen tunjal atau menebang semak belukan saat hujan. Kesemua ini diatur oleh Panglima Utun. Tugas dan fungsi Pawang Utun atau GLE adalah melakukan perlindungan terhadap sumber daya hutan. Pembukaan kebun di kawasan hutan harus ada persetujuan Pawang GLE, mengatur waktu pemburuan
buruan binatang, menjaga kelestarian padang merabe, melindungi pohon yang menjadi tempat sarang lebah atau madu, melarang dan memberikan sanksi terhadap penebangan liar, menata pohon-pohon di sepanjang tali air, mengkoordinir pemanfaatan hasil hutan, dan menegakkan aturan atau adat yang disepakati bersama masyarakat. Pawang Uten sangat berperan dalam mengeluarkan instruksi kepada masyarakat agar tidak naik ke rimba di waktu-waktu tertentu. Bila tidak diindahkan, maka risiko fatal akan terjadi pada masyarakat yang naik rimba maupun masyarakat pesisir pegunungan. Pawang Uten merupakan pihak yang memiliki otoritas menegakkan norma-norma adat dalam mengelola hutan di Aceh. Beda halnya dengan kehadiran pawang hujan baru-baru ini terjadi di balapan sirkuit Mandalika. Pawang hujan menjadi perbincangan sengit dunia pencinta balapan, bahkan mendapat bayaran ratusan juta rupiah. Pawang hujan mendadak keluar dan berjalan ke tengah lintasan balap. Pawang hujan itu membawa sebuah mangkok berwarna emas. Ia juga membawa dupa di tangan kirinya, lalu memutar-mutar tongkat kecil di atas cawannya sambil membacakan mantra-mantra yang berusaha membuat cuaca di sirkuit Mandalika kembali membaik. Konon katanya panitia balapan sirkuit memberikan amanah kepada pawang hujan untuk bisa membantu kesuksesan MotoGP Mandalika. Yang betul, ini saja aku buka. Kembali ke laptop. Kepada pemerintah, lembaga pemerhati dan stakeholder, setidaknya memberikan perhatian kepada Panglima Laut dan Panglima Uten beserta jajarannya yang telah bekerja keras untuk menjaga melestarikan lingkungan. Mereka adalah pahlawan bagi kita, dengan harapan menjadi rujukan bagi peneliti dan para akademisi seluruh dunia. Oleh Abdul Rani Hadenan. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.